Kebenaran yang terungkap. Semenjak kejadian malam itu bersama Henry, Diva tidak berani menerima telepon dari Haris. Ia juga tidak sanggup membalas pesan darinya karena merasa bersalah dan berdosa. Haris bersedia memberikan izin kepada Diva untuk menikah dengan Henry karena ia percaya kalau cinta wanita itu hanya untuknya. Sangat benar kalau cinta Diva hanya untuk Haris, tetapi keadaanlah yang membuatnya untuk tidak berhubungan lagi dengan laki-laki itu. Ia pasrah jika Haris mencari wanita yang lebih baik darinya. Ini bulan ke-6 kehamilan Diva, dan selama itu juga ia tidak mendengar suara Haris. Ia hanya membaca pesan yang dikirimkan untuknya. Sebenarnya, Diva tidak kuat menahan tangis setiap membaca kalimat cinta dan sayang dari Haris. Seperti yang ia lakukan saat ini, ia tetap menangis jika mengingat semua tentang laki-laki itu. "Kamu kenapa nangis, sayang?" Diva tidak sadar kalau Henry melihat dirinya menangis. "Bukan urusanmu," jawab Diva dengan nada ketus. "Itu tetap menjadi urusanku. Aku gak mau melihat dua orang yang kucintai bersedih." "Kenapa harus aku yang mengalami semua ini?" Diva menangis sejadi-jadinya. "Aku mohon sayang, jangan nangis. Kamu gak kasihan lihat anak kita? Kalau kamu sedih, dia juga ikut sedih. Gak bagus untuk perkembangannya." Henry mencoba mendekati Diva, kemudian memeluknya. "Kamu jahat," ucap Diva. Ia merenggangkan pelukan laki-laki itu, lalu memukul-mukul dadanya. "Kalau pukulan ini bisa membuatmu lebih tenang, pukul aja terus. Aku tetap terima. Aku ingin kamu dan anak kita tetap bahagia." Sikap Henry membuat Diva makin tidak berdaya. "Kenapa kamu tidak membenciku? Bagaimana mungkin aku sanggup membenci wanita yang sangat aku cintai? Wanita yang akan melahirkan anakku. Aku sangat menyayangi kamu dan anak kita." Henry memegang perut Diva. Diva tidak kuasa melarang Henry agar tidak memegang perutnya. Ia tidak mampu menepiskan tangan Henry yang ingin merasakan gerakan anaknya. Ia sadar kalau anak dalam kandungannya adalah darah daging Henry. "Sayang, anak kita gerak nih. Ini tangannya atau kakinya ya?" Henry sangat bahagia merasakan gerakan anaknya. Mungkin anak Diva dan Henry tahu kalau orang tuanya selalu tidak akur. Ia tahu kalau ibunya sering kasar terhadap ayahnya. Ketika Henry memegang perut Diva, anak mereka bergerak aktif. Diva berpikir bahwa anak dalam perutnya lebih menyayangi Henry sebagai ayahnya. Walaupun awalnya Diva merasa kalau anak yang ia kandung adalah sebuah kesalahan, tetapi setiap merasakan gerakannya mampu membuat Diva luluh dan tidak berdaya. Ia mencintai anaknya. "Mama Dedek nangis tuh. Bujuk dong. Mama gak mau dengerin papa," ucap Henry mendekatkan kepalanya ke perut Diva. "Dia pasti lebih ngertiin aku daripada kamu." Diva masih tetap dengan sikapnya yang ketus. "Gak apa-apa ya kalau Dedek lebih sayang sama mama. Yang penting mama bahagia." Henry masih tetap mengelus-elus perut Diva. "Sana, aku mau tidur." Diva menepiskan tangan suaminya itu. "Sebelum tidur minum obat dulu ya sayang. Aku ambilin obatnya." Henry tetap perhatian dan sabar menghadapi istrinya. Walaupun sampai detik ini hati wanita itu belum terbuka untuknya. "Iya," balas Diva singkat. Hari ini 7 bulan usia kandungan Diva. Seperti biasa dalam adat keluarga Henry, ada namanya acara 7 bulanan yang tujuannya untuk mendoakan jabang bayi dan kelancaran persalinan ibunya. Anggota keluarga Diva dan keluarga Henry berkumpul di rumah mereka. Pasangan suami istri muda itu tidak lupa mengundang tetangga. Suasana rumah mereka saat ini sangat ramai. Semua bahagia untuk mendoakan rumah tangga dan bayi dalam kandungan Diva. "Semoga cucu dan menantu papa selalu sehat dan persalinannya lancar," ucap Herman, ayah Henry.
Amin. Terima kasih, Pak. Balas Diva dan Henry. Jaga baik-baik kandunganmu ya, nak. Hati-hati kalau ke kamar mandi, ucap Dewi, ibu Diva, sambil memeluknya. Terima kasih, Bu, jawab Diva lalu melepaskan pelukan. Terima kasih untuk semuanya, karena berkenan dan bersedia memberikan doa untuk keluarga kecil kami. Semoga semua doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jelas Henry kepada semua yang hadir dalam acara 7 bulanan kehamilan Diva. Tidak terasa, usia kehamilan Diva kini memasuki 9 bulan. Tinggal hitungan hari, ia akan bertemu dengan anaknya. Ia tidak sabar menunggu hari itu tiba. Ia juga makin penasaran dengan wajah anaknya. Apakah mirip dirinya atau Henry? Namun, ia berpikir lagi, tidak masalah jika anaknya mirip Henry. Yang penting sehat dan tidak kurang satu apapun. Sampai detik ini, Diva belum ada niat untuk menerima Henry sebagai suaminya. Baginya, laki-laki itu masih tetap seorang lain. Walaupun kenyataannya sekarang, ia sedang mengandung anaknya. Ia tidak pernah bermimpi akan punya anak dengan Henry. Tetapi takdir berkata lain. Kini anak Henry ada dalam rahimnya. Diva berpikir keras dan ingin berusaha untuk mencoba menerima kenyataan kalau ia telah menjadi milik Henry seutuhnya. Namun, ia merasa tidak sanggup karena sampai saat ini cintanya masih untuk Haris. Ia berharap adanya keajaiban agar pintu hatinya terbuka untuk Henry, calon ayah dari anaknya. Sayang, kita belum cari nama untuk anak kita, ucap Henry menjelang hari persalinan Diva. Terserah kamu aja, jawab wanita itu. Kalau kita kasih nama Cinta, setuju nggak sayang? Dari hasil USG kan anak kita cewek. Aku ngikut aja, kalau itu yang terbaik menurut kamu. Beneran sayang, kamu setuju? Henry tidak percaya mendengar jawaban Diva. Iya, jawab Diva singkat. Makasih sayang. Henry mencium tangan Diva yang tetap diam karena telah berjanji untuk belajar menerima suaminya itu. Tiba-tiba perut Diva sakit. Sayang, kenapa? Apa kamu akan melahirkan? Henry terkejut dan panik mendengar rintihan Diva. Sabar sayang. Aku minta Bi Inah untuk mempersiapkan perlengkapan kamu dan bayi kita. Kita langsung ke rumah sakit. Henry segera meminta Bi Inah untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan dibutuhkan Diva dan calon bayi mereka. Setelah itu, ia memapah istrinya itu ke mobil. Mereka menunggu Bi Inah yang telah menyiapkan semua perlengkapan untuk persalinan Diva. Semua sudah siap, Pak. Bi Inah memasukkan barang-barang yang akan dibawa ke rumah sakit. Terima kasih, Bi. Henry segera melaju cepat karena kasihan melihat Diva yang menahan sakit. Sakit, rintih Diva di dalam mobil. Sabar ya sayang, sebentar lagi kita sampai. Henry mencoba menenangkan wanita yang ia cintai itu. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Diva. Wanita itu terkejut karena yang menelpon adalah Haris. Diva tidak ingin menerima telepon dari laki-laki itu. Ia ingin mengubur cintanya dan belajar untuk mencintai Henry. Siapa yang menelpon sayang? Tanya Henry. Haris. Raut wajah Henry langsung berubah, tetapi ia tetap menghormati Diva. Angkat aja, nggak apa-apa. Kamu tega ya minta aku angkat telepon dengan kondisi seperti ini? Kalau kamu mau angkat aja. Diva kesal kepada Henry, lalu meminta laki-laki itu yang menerima telepon dari Haris. Halo, Henry pun menuruti permintaan Diva untuk mengangkat telepon. Divaku mana? Tanya Haris dari seberang sana. Divamu? Aku gak salah dengar. Sebentar lagi dia akan menjadi ibu dari anakku. Maksud kamu apa? Beraninya kamu ngomong sesuatu yang tidak mungkin.
Haris tidak terima dengan pengakuan Henry. Au, Henry, perutku makin sakit nih. Matiin teleponnya. Fokus nyetir dulu. Haris mendengar rintihan Diva dari dalam telepon. Iya sayang, balas Henry. Diva, teriak Haris memanggil nama Diva. Maaf bro, aku matiin teleponnya ya. Istriku makin kesakitan nih. Kami harus cepatnya tiba di rumah sakit. Istriku akan segera melahirkan. Henry mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Tidak, teriak Haris. Ia tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Dirinya langsung membanting ponselnya ke dinding. Apa yang akan Haris lakukan setelah mengetahui kehamilan Diva?